Cek sound, halo semuanya, kembali lagi di channel Kopi Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul The System. Film ini menceritakan tentang seseorang yang dikirim ke dalam penjara untuk menjalankan misi rahasia. Bagaimanakah keseruannya? So langsung aja siapkan kopimu dulu kawan, dan kita akan masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan markas bandar narkoba yang selama ini bisnis mereka aman lancar jaya. Sampai suatu saat ada seorang maling yang nekat masuk ke sana untuk mencuri sejumlah uang milik bandar narkoba tersebut. Maling itu bernama Terry Savage yang merupakan seorang mantan tentara yang banyak mendapatkan medali dari berbagai misi. Sehingga bisa disimpulkan Terry ini merupakan seorang pahlawan perang yang sangat disayangkan ia terlibat dalam aksi kriminal. Kemudian Terry dipanggil Bapak Komisaris dan ditanyai alasan mengapa dia melakukan kejahatan ini. Ternyata Terry memiliki seorang putri kecil yang berada di rumah sakit dan diperlukan tindakan operasi. Sehingga dia terpaksa merampok markas bandar narkoba untuk mendapatkan biaya operasi putri kecilnya. I can't afford medicine, food. Menyadari Terry bukanlah orang jahat, Bapak Komisaris pun menawarkan kesepakatan agar Terry terbebas dari jerat hukum, yaitu sebuah misi rahasia, di mana Terry harus menjadi napi dan masuk ke dalam sebuah penjara yang diduga telah terjadi kebrutalan di sana. Yang mana Terry bertugas untuk menyelidiki dan mencari bukti atas kasus di penjara tersebut. Find me some evidence. Do it for your daughter. Setelah Bapak Komisaris sepakat untuk membiayai operasi putrinya, Terry pun setuju untuk dikirim ke penjara tersebut. Stop. My name. Baru saja tiba di sana, Terry langsung disambut dengan bau geman salah satu sipir yang memintanya untuk diam karena Terry memberontak saat akan disuntikan chip pelacak. Faktanya semua napi di sini memiliki chip pelacak di dalam tubuhnya agar dengan mudah dilacak jika terjadi sebuah aksi pelarian. Tak hanya para sipir yang brutal, ternyata para napi di sini lebih brutal lagi, di mana Terry tetap terlihat tenang dan fokus pada misinya. Saat sudah di dalam sel, Terry menemukan sebuah ponsel yang ternyata memang sudah dipersiapkan oleh Bapak Komisaris agar Terry bisa berkomunikasi sekaligus mengirimkan foto bukti adanya kebrutalan di sana. Saat tiba waktu makan siang, tiba-tiba ada napi bernama Mongul yang sok jago dan mengintimidasi Terry. Namun Terry memilih untuk menghindar dan tidak terpancing emosi. Saat di lapangan, lagi-lagi Terry dihampiri oleh geng penjara yang dipimpin oleh Freeway yang mengajaknya bergabung ke dalam gengnya. Namun karena tujuan Terry di sini bukanlah untuk menjadi jagoan, ia pun menolaknya. I fly solo. Kemudian saat Terry dan Freeway berada di ruangan laundry, muncullah geng Meksiko yang berniat akan mengeroyok Freeway. Yang mana kita diperlihatkan kehebatan Freeway saat menghajar beberapa geng Meksiko di sana. Tak cukup sampai situ, saat Terry sudah berada di sel, muncullah Mongul dan pasukan yang masuk ke sana untuk memberi pelajaran. Di mana saat Terry kewalahan, muncullah napi dari sel sebelah bernama Bones yang ikut membantunya. Atas kekacauan itu, Terry pun dipanggil sang kepala penjara yang mengatakan jika penjara ini hanyalah sebuah kamuflase dari sebuah laga pertarungan bernama The Dungeon. Yang mana laga itu merupakan laga gelut bebas yang dilakukan oleh kedua napi yang memiliki skill di atas rata-rata. Dan karena sang kepala melihat potensi dari Terry, ia pun menyuruhnya untuk ikut ke dalam laga beradrenalin tersebut. So what I've done is
I've created the dungeon. You're pretty handy. You can handle yourself in there. You'll have a good time. Kemudian Terry diberikan seragam dan dimasukkan satu sel dengan Bones, orang yang menolongnya tadi. Bones rupanya seorang ahli bela diri yang cukup mumpuni dan ditugaskan Pak Kepala untuk mengajari Terry cara bertarung yang benar. My father was a grandmaster up in Oakland. That dungeon. Let me show. Singkat cerita, Terry akhirnya sudah siap mengikuti laga ini dengan ditemani Bones sebagai sang pelatih. Di babak pembuka, Terry diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto sebagai bukti untuk dikirimkan kepada Bapak Komisaris. Setelah babak pertama selesai, kini giliran Freeway yang beraksi 1 lawan 2 sekaligus dan menunjukkan kehebatannya agar membuat down mental Terry. Lalu giliran Terry pun tiba, di mana ia harus melawan napi yang memiliki gigi taring sebagai ciri khasnya agar ditakuti oleh lawannya. Namun hanya dengan satu pukulan keras, Terry pun berhasil menumbangkan vampir KW tersebut. Hal itu pun membuat Pak Kepala bahagia karena akhirnya memiliki jagoan baru. Namun berbeda dengan Freeway yang merasa sirik karena sebagai juara bertahan di tempat ini, ia nggak setuju dengan Pak Kepala yang mengikutkan napi baru dalam laga ini. Tell me why Bones is helping the new guy. Well, things are peaceful because I'm the one. Suatu hari Terry mendapat kunjungan dari wanita bernama Janet, seorang pengacara militer yang tugasnya khusus untuk menangani kasus veteran perang seperti si Terry ini. Di situ Janet memberikan kartu namanya apabila Terry membutuhkan bantuannya suatu hari nanti. I need you to stay strong. Okay, we can call me. I'm going to do everything I can. Kemudian tibalah hari Jumat di mana laga Dungeon diselenggarakan setiap minggunya, di mana semua orang pun bersemangat karena ada napi Asia yang akan bertarung melawan Terry. Napi itu pun menunjukkan kungfu lincahnya di depan Terry. Namun lagi-lagi hanya dengan satu pukulan yang dilayangkan oleh Terry berhasil membuatnya terkapar. Berkat kehebatannya, Terry kini disegani oleh para semua napi, hingga dia tak perlu mengantri lagi saat mengambil makanan. Ketika Terry sendirian, dia didatangi oleh anak buah Freeway yang tidak suka dengan Terry yang jadi jagoan baru di tempat ini. Lalu saat mereka gelut, datanglah sipir wanita yang mencoba melerainya, tetapi malah ia yang terluka. Ternyata tindakan arogan itu bukan atas perintah dari Freeway, melainkan inisiatif mereka sendiri, yang mana hal itu membuat Freeway marah besar. Kembali ke Terry yang menemui Pak Kepala untuk meminta sebuah pertarungan antara dirinya melawan Freeway. Pak Kepala pun membawa Freeway dan kedua anak buahnya ke dalam gudang untuk diinterogasi atas kejadian tadi. You broke my motherfucking rules. Lalu Pak Kepala pun membunuh kedua anak buah Freeway, yang mana hal itu dilakukan agar Freeway tak berani macam-macam lagi. Sambil terus memberi kabar kepada Bapak Komisaris, Terry pun melakukan berbagai macam latihan bersama Bones untuk mempersiapkan pertarungannya melawan Freeway. Lalu tibalah hari pertarungan. Pak Kepala terlihat bersemangat menonton juara bertahannya melawan sang jagoan baru, yaitu Terry. Di mana pada menit-menit awal Terry dibuat kewalahan oleh kelincahan dari Freeway yang membuat pukulannya sering meleset. Akhirnya Terry bisa menguasai pertarungan, di mana sekali pukulannya kena, maka Freeway pun langsung terkapar.
Selesai pertarungan, Terry langsung mengirimkan video gelut ilegal tadi yang bisa menjadi bukti kuat bahwa di penjara ini sudah melanggar hak asasi manusia. Dan setelah kemenangan ini, Terry semakin mendapatkan respect dari semua napi di sana. Kemudian Terry dipanggil Pak Kepala untuk menemuinya di kantor, di mana Terry diajak keliling dan diceritakan tentang keresahannya selama ini, yaitu Pak Ketua merasa tidak punya power untuk mengendalikan para napi di sini. Berbeda dengan Terry yang menjadi juara baru dan sangat disegani oleh seluruh napi, di mana Pak Kepala mengajak Terry bekerja sama untuk bisa mengendalikan para napi yang ada di sini. Dan ternyata alasan Pak Kepala butuh Terry adalah karena dirinya rupanya diam-diam menjadi bandar narkoba yang dijalankan di penjara ini, dan para karyawannya adalah para napi yang ada di sini. Think about it. Dengan permintaan yang meningkat, Pak Kepala pun kewalahan sehingga membutuhkan karyawan tambahan dari napi di sini. Dan dengan bantuan Terry yang disegani para napi, diharapkan bisa mengambil hatinya dan mau menjadi karyawan bisnis barang haramnya. Tak cukup sampai situ, Terry pun diperlihatkan freeway yang dirawat sebagai bukti jika Terry akan mendapat privilege di penjara ini jika mau menurut dengan Pak Kepala. I want to show you that I am loyal. Cover that up. Menyadari ini sudah keterlaluan, Terry pun menolak tawaran tersebut sekaligus ingin berhenti melakukan pertarungan. Di mana saat itu juga Terry dibuat terkejut saat mengetahui jika Pak Komisaris adalah teman dekat dari Pak Kepala penjara. Masuknya Terry ke penjara ini rupanya sudah disetting oleh Pak Komisaris, dan jika Terry menolak bergabung, Pak Kepala pun sudah mempersiapkan rencana kedua, yakni mengancam akan membunuh Bones. Akhirnya Terry pun terpaksa menurutinya. Okay, I'll fight. Sadar jika selamanya mereka tak bisa lepas dari semua ini, membuat Terry berinisiatif untuk melakukan perlawanan dengan cara menggabungkan semua geng menjadi satu dan bersama-sama melakukan sebuah rencana rahasia untuk mengalahkan Kepala dan para sipirnya. So fuck it, I risk my life, it's 2 tears in a bucket. Nothing, I'm really not gonna finish this is street ball. Tak hanya itu, Terry juga menelpon Janet sang pengacara untuk diberikan memori yang berisi bukti-bukti kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Kepala di penjara ini. Do you have something I can use to help you? I saw what you mean. Dan tibalah waktu pertarungan antar penjara alias turnamen antar penjara. Pak Kepala terlihat menyambut kedatangan jagoan dari penjara lain, di mana ia sangat terkejut saat melihat napi itu memiliki ukuran tubuh yang tak seimbang dengan Terry. Sehingga Pak Kepala pun sempat komplain kepada pihak lawan. Namun karena Pak Kepala tidak mau rugi, ia pun akhirnya melanjutkan pertarungan tersebut. Rematch that we agreed on. This is the fighter from last time. I'll gladly take my $100,000 and Sama seperti sebelumnya, di awal pertandingan Terry selalu kewalahan, yang mana ia dibanting sampai hampir tak sadarkan diri. Namun dengan semangat melunasi tagihan pay later, Terry pun bangkit dan berhasil comeback. Saat itulah Terry langsung teriak agar mereka semua segera menjalankan rencana rahasianya, di mana Terry dan semua geng sudah setuju untuk menghancurkan sistem penjara yang sudah bobrok ini. Kemudian muncullah pasukan khusus untuk menyergap para sipir dan Pak Kepala, di mana hal itu berkat Janet, sang pengacara militer yang melaporkan kasus itu kepada atasannya. Lalu Pak Kepala pun berhasil kabur dari sana, namun ia bertemu Terry yang sudah menyambutnya. No, it's just me, motherfucker. Now it's time to fucking go.
Setelah semua selesai, datanglah Janet si pengacara untuk memberitahu jika Pak Komisaris dan Pak Kepala kini sudah tertangkap. Janet juga memberitahu bahwa pemerintah telah membebaskan Terry dari penjara ini. Kemudian Terry pun berpamitan dengan Bones yang sudah sangat banyak membantunya. If it wasn't for you, I wouldn't be going home with my daughter right now. Just don't forget about a brother when you get to the outside. You know, send somebody back. Lalu Terry pun pulang dengan disambut oleh putri tercintanya. I've been looking for you. Lalu film pun berakhir. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi film-film terbaru dari channel ini. Saya pamit undur diri dan kita akan bertemu di alur cerita berikutnya.